Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjarin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, sepertinya ana tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang hal ini, karena temanya tentang suara hati wanita yang kita perlu dengar. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati mereka? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka cari dalam kehidupan ini? Kita hidup di masa adanya pendakwah-pendakwah yang mengajak para wanita untuk keluar dari pingitan mereka, untuk berlepas dari belenggu yang mengikat mereka. Pertanyaannya, apakah memang wanita dibelenggu sehingga dia harus melepas belenggu tersebut? Atau sejatinya wanita mendapatkan kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka, tapi tetap dengan aturan? Disinilah ada orang-orang di luar sana yang tidak menyukai aturan yang ditetapkan dalam syariat. Ada kelompok-kelompok yang ingin mengeksploitasi para wanita agar mereka keluar dari istana mereka, supaya bisa dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh mereka. Sehingga muncul tulisan-tulisan di negeri Arab sana, sebelum di negeri kita, yang judulnya Tahrirul Mar'ah, memerdekakan wanita, membebaskan wanita. Padahal sebenarnya tujuan mereka adalah memanfaatkan wanita. Ahibati fillah, iya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah seorang laki-laki yang bernama Adam. Allah letakkan Adam di surga. Ternyata Adam kesepian, padahal dia berada di tengah-tengah segala kelezatan, kenikmatan, dan kenyamanan di surga. Ternyata laki-laki nggak bisa hidup tanpa wanita. Wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan pasangannya agar condong dan merasakan damai serta bahagia dengan ketentraman dan kedamaian dia kepada istrinya. Kisah awal ini harus senantiasa kita ingat, bahwa ternyata wanita hadir. Allah ciptakan untuk bersama-sama mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan laki-laki nggak bisa sendirian. Dia butuh pendamping. Dan subhanallah, ketika tugas laki-laki dan wanita sama-sama mengabdi kepada Allah, namun ternyata mereka saling melengkapi. Wanita pun nggak bisa hidup ketika dia sendirian. Dia membutuhkan pelindung. Sehingga kalau kita lihat di masa sekarang ini, di mana ada usaha agar wanita-wanita tidak menikah,
ya cukup dia mencari pasangan sesama wanita. Dan ada usaha laki-laki juga seperti itu. Ketahuilah hidup ini gak lama. Mana yang lebih utama, laki-laki atau wanita? Apa kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 13? Kita akan baca ayat ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Allahu Akbar. 280 juta manusia di Indonesia. 8 miliar manusia di muka bumi ini itu dari Adam dan Hawa. Min dzakarin wa untha. Kalau dari Adam saja nggak bisa. Dari Hawa saja nggak bisa. Dari laki-laki dan wanita. Kita bersuku-suku. Nah, ada yang suku Jawa sama suku Madura. Ada yang Arab dan ada yang Cina. Pertanyaannya, mbahnya mereka beda apa enggak? Enggak, sama. Yang laki sama perempuan sama. Dari Adam dan Hawa. Perbedaan itu hanya identitas untuk mengenalkan diri. Saya orang Jawa. Saya orang Banjar. Saya orang Arab. Saya orang Cina. Subhanallah. Islam gak kenal dengan rasis. Itu hanya sebagai alat pengenal. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang laki-laki? Atau yang wanita? Enggak, yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak bisa memilih gender kita. Oh, enaknya jadi orang laki. Bebas. Apanya bebas? Enggak ada aturan buat orang laki. Dunia ini penjara buat orang beriman. Selama engkau beriman, engkau mau laki atau perempuan, dunia ini penjara. Banyak aturan. Karena memang kita bukan pemilik. Ketika engkau berada di sebuah hotel, engkau memang bayar hotel tersebut. Apakah kemudian engkau bisa bebas melakukan apa saja di kamar hotel yang engkau sudah bayar? Tidak. Engkau harus ikut aturan. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bicara suara hati wanita. Apa sih yang dicari oleh para wanita? Apa? Coba setiap wanita merenungkan kehidupan ini. Karena tatkala dia tidak tahu dengan tujuan hidup dia, kenapa dia diadakan, maka suara hatinya menjadi suara nafsu dan syahwatnya yang dibalut dengan bisikan-bisikan setan. Yang akhirnya dia nggak tahu, aku ini kenapa diciptakan. Apakah untuk memuaskan nafsu laki-laki berhidung belang? Apakah tugasku untuk mencari uang dan mencari harta? Mengejar karir untuk mendapatkan pengakuan dari manusia?
Di surat An-Nahl ayat 97, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang yang dicari oleh manusia. Yang banyak manusia salah jalan sehingga dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan suara hatinya pun kadangkala nggak ke sana. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Engkau ingin kebahagiaan? Ya, siapa yang tidak ingin bahagia? Laki-laki dan wanita sama. Wanita sebagai seorang ibu ingin bahagia. Wanita sebagai seorang istri ingin bahagia. Wanita sebagai seorang anak ingin bahagia. Wanita sebagai seorang janda, dia ingin bahagia. Wanita sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai seorang bibi. Apapun status sosial dia ingin bahagia. Dia ingin menikmati hidup yang sebentar ini. Dan dia ingin bahagia bukan hanya di sini. Ternyata syaratnya ya nggak repot sih. Yang pertama iman. Iman kepada apa? Rukun iman. Kau beriman kepada Allah. Kau setiap pagi mengatakan raditu billahi rabbah. Di sore pun kau mengatakan itu. Kau beriman dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Engkau beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Engkau beriman dengan rasul-rasul yang Allah utus. Engkau beriman dengan hari akhir. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini syarat utama. Engkau punya iman. Engkau beramal soleh. Karena ada orang yang beramal soleh tapi nggak beriman. Ini orang baik banget Ustaz. Ini perempuan baik sekali. Suka membantu orang lain. Jangan ditanya. Berapa banyak yang sudah dia gelontorkan untuk membantu orang-orang miskin. Nah, tapi dia harus beriman. Maka Allah akan berikan penghidupan yang baik. Bahagia tuh wanita. Mau jadi istri, mau jadi janda, mau jadi menantu, mau jadi mertua. Dan kelak Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Taib ahibati fillah, kita tahu semua laki-laki dan wanita nggak sama. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Tapi terkadang ada hal-hal yang khusus buat laki-laki yang wanita inginkan. Enaknya jadi laki-laki pakai baju semau mereka. Mereka mau pakai sarung aja, nggak pakai atasan nggak apa-apa. Jalan boleh. Tapi perempuan ribet kalau mau keluar rumah. Dia harus pakai penutup tubuhnya semuanya. Kemudian dia kalau ngomong sama laki-laki juga ya ada aturannya. Dia safar juga seharusnya ada mahramnya.
Ada banyaklah aturan-aturan. Laki-laki berangkat jihad, perempuan enggak. Ahibati fillah, ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih dalam kehidupan ini. Ana lahir sebagai seorang laki-laki. Ana punya kakak lahir sebagai seorang perempuan. Ana punya adik, dua-duanya perempuan. Orang tua Ana juga nggak bisa milih. Terus, apa yang harus lakukan? Menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Dan terus berlomba-lomba dalam hal yang bisa kita perlombakan bersama. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 32. Menjelaskan bahwa setiap orang itu jangan membandingkan dirinya sama orang lain. Sehingga dia jadi hasud dan iri. Bagaimana anak buah yang iri sama atasannya? Kenapa ya? Bosku kok dikasih kaya, aku dikasih miskin. Kenapa ya? Dia cantik, aku nggak cantik. Baik, kita akan baca. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mim maktasabu walin nisa'i nasibum mim maktasabna was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kita lihat, kita nggak boleh iri. Iri itu hanya akan mengurangi kebahagiaan kita. Bahkan bisa kehilangan kebahagiaan semua. Kita melihat keberagaman di muka bumi ini. Yang kaya, yang miskin, yang tampan, yang enggak, yang cantik, yang kurang cantik, yang putih, yang coklat, yang hitam, yang keriting, yang lurus rambutnya, yang alisnya bagus, yang hidungnya mancung, ada yang enggak mancung, yang bibirnya Masya Allah, ada yang ada lesung pipinya, ada yang enggak ada lesung pipinya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Terus gimana? Yang kurang, yang merasa kurang, jangan iri. Engkau kepingin, ya inginlah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Laki-laki juga sama kayak gitu. Laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, jangan iri. Mintalah karunia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Ahibati fillah, Islam datang memuliakan wanita. Subhanallah ya. Ada satu permasalahan, yaitu pemberian suaka. Apakah seorang wanita boleh memberikan suaka? Nah, subhanallah, kalau antum lihat, bicara suaka ini memberikan jaminan keamanan kepada seseorang yang mungkin orang itu seharusnya dibunuh ya. Ummu Hani bintu Abi Thalib diceritakan bahwa ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, beliau sedang mandi, ditutupin sama Fatimah.
Tahu-tahu Ummu Hani izin masuk. Nabi SAW tanya, "Man hadhi? Siapa ini?" Kata Ummu Hani bintu Abi Talib. Ummu Hani putrinya Abu Talib, yakni sepupunya Nabi SAW. "Marhaban ya Ummu Hani." Marhaban, disambut sama Nabi SAW. Ketika Nabi selesai mandi, Nabi sholat 8 rakaat, kemudian ngobrol sama Ummu Hani, seorang wanita. Ummu Hani mengatakan, "Ya Rasulullah, anak ibuku," yakni saudaranya sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia hendak membunuh orang yang sudah aku kasih suaka. Aku kasih jaminan keamanan buat dia. Apa kata Nabi SAW? "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami telah memberikan suaka kepada orang yang kau berikan suaka kepada dia. Aman orang itu. Bayangin. Dalam penentuan pemberian suaka dari seorang wanita, itu seluruh negeri harus ikut. Artinya memberikan juga jaminan keamanan kepada orang itu. Nggak boleh dia membunuh orang yang sudah dikasih suaka oleh seorang wanita. Itu Islam mengagungkan wanita. Kita tahu ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Apakah Iqra ini ditujukan untuk kaum laki-laki, sehingga yang belajar itu hanya kaum laki-laki, yang menuntut ilmu itu hanya kaum laki-laki? La. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, mau laki mau perempuan. Dan di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa datang seorang wanita. Dia punya suara di hati dia. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasul SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithik." Wahai Rasulullah, laki-laki itu membawa pergi hadis-hadismu. Karena mereka bisa duduk bersamamu, ngaji bersamamu, kemana-mana bersama. Kita nggak bisa, kita wanita. Terus apa suara hati wanita ini? "Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fi tu'allimuna mimma 'allamakallah." Suara hati para wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, khususkan buat kami satu hari. Di situ kami mau belajar sama engkau. Kami akan datang. Engkau ajarkan kepada kami dari ilmu yang Allah ajarkan kepada." Nih. Tapi ternyata tidak semua wanita punya suara ini. Suara di mana dia punya keinginan untuk mengenal Tuhannya. Suara hati di mana dia ingin tahu bagaimana cara melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Suara hati yang penuh gelora, yang menginginkan dia benar-benar bisa bersama nabinya kelak di surga Allah Azza wa Jalla. Sedangkan banyak suara hati wanita sekarang, dia ingin ketemu sama dia artis-artis, sama pemain-pemain. Itu suara hati. Nih wanita, dia punya suara hati ya, dia punya keinginan. Maka dia minta sama Nabi SAW, dan Allah melindungi keinginan dia. Maka apa kata Nabi SAW? "Ijtami'na yaum kada wa kada." Kumpullah di hari ini, ditentukan di rumahnya fulana. Maka di situ Nabi SAW datang memberikan pengajaran kepada wanita. Karena mereka juga memerlukan ilmu. Dan di antara yang Nabi sampaikan SAW, "Ma min kunna min imra'atin." Tidak ada satupun wanita di antara kalian tuqaddimu thalathatan minal walad, yang dia mempersembahkan 3 anak, illa kanu laha hijaban minan nar, melainkan anak-anak itu akan menjadi hijab.
yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Seorang wanita mengatakan, gimana kalau anaknya cuma 2? Kata Nabi SAW, 2 juga. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan dari wanita. Ini menunjukkan wanita itu juga punya ilmu. Wanita itu boleh jadi pendapatnya dia tepat, menepati kebenaran. Ada hadis yang berbunyi, syawiruhunna wa khalifuhunna. Kalian bermusyawarah dengan para wanita, tapi selisihi pendapat mereka. Dan hadis ini tidak sahih. Ketika kejadian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hewan kurban mereka, kemudian bertahallul. Satu pun gak ada yang bergerak. 1.400 orang itu semua diam. Mereka syok. Nabi masuk ke tendanya, alaihi salatu wassalam. Di situ beliau berjumpa dengan Ummu Salamah, istrinya. Lalu Ummu Salamah memberikan ide kepada Nabi SAW. Engkau ingin mereka melakukan itu ya Rasulullah? Iya, kata Nabi SAW. Keluarlah engkau ya Rasulullah. Gak usah ngomong dengan satu pun dari mereka. Engkau sembelih kurbanmu. Kemudian engkau panggil tukang cukur. Sudah. Itu Nabi keluar dari tendanya, menjalankan usulan istrinya. Dilihat sama orang-orang. Kemudian Nabi memotong kurbannya, Nabi potong rambutnya. Akhirnya orang-orang itu semua mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Ahibati fillah, kita sering mendengar bahwasanya wanita itu menunggu lelaki yang melamarnya. Wanita itu nggak punya pilihan untuk menetapkan siapa pasangan hidup dia. Kata siapa? Dalam agama kita, nggak boleh orang tua memaksa anaknya, anak perempuannya, menikahi seorang laki-laki yang dia tidak sukai. Nggak boleh. Walaupun nanti tetap yang menikahkan adalah walinya. Nggak bisa perempuan dalam Islam menikahkan dirinya, ketemu dengan laki-laki di jalan, ketemu di kampus, ketemu di tempat kerja, lalu di ruangan tertutup, dia ngobrol sama orang itu, engkau mau nikah sama aku? Iya, aku terima pernikahan. Nggak boleh. Loh kenapa Ustaz? Kalau laki-laki kok boleh dia menikah tanpa wali? Nggak boleh. Karena Allah sayang sama engkau para wanita. Engkau mudah digoda dengan ucapan-ucapan yang manis. Dengan rayuan-rayuan gombal oleh buaya-buaya darat. Oleh serigala-serigala berbulu domba. Maka yang menikahkan engkau wali. Tapi wali gak boleh maksa engkau. Engkau punya usulan. Enggak, aku gak mau sama dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Seorang janda itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Artinya janda tuh bisa milih, aku mau nikah sama fulan. Ngomong sama orang tuanya, aku mau sama fulan. Maka di sini para orang tua harus sadar ketika dia punya anak janda dan anak janda itu minta dinikahkan dengan fulan dan kau sudah memberikan penjelasan tentang fulan, nikahkan. Itu janda. Bagaimana dengan gadis? Boleh dipaksa? Enggak juga. Cuma bedanya, wal bikru tusta'dzan fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Dan seorang gadis itu diminta izinnya. Engkau bapak nikahkan ya sama fulan. Karena pernikahan itu nggak harus hadir tuh anak perempuan. Yang hadir harus dia menantunya yang mau dinikahkan. Terus bagaimana gadis diminta izinnya dengan dia diam? Diamnya seorang wanita, gadis, ketika ditanya tentang maukah dia menikah dengan fulan, itu sebagai bentuk izin dari dia. Soalnya kalau dia nggak mau, dia akan ngomong di sini. Bukan cuma suara hati. Lisannya pun berbicara mengatakan, enggak, aku nggak mau.
Iya, jangan. Oh, anak durhaka, nggak nurut sama orang tuanya. Yang mau nikah siapa? Yang mau menjalin kehidupan siapa? Dia kan. Enggak, dia nggak durhaka. Karena dia punya hak untuk menolak. Di masa Nabi SAW datang seorang pemudi. Dia mengatakan, Inna abi zawajani ibna akhihi liyarfa'a bi khasisatahu. Ya Rasulullah, bapakku menikahkan aku dengan keponakannya, sepupunya dia, untuk mengangkat kehinaan dia dengan aku, dengan menikahkan aku sama dia. Faja'al al-amra ilaiha. Dipanggil orang tuanya, dikasih tahu sama Nabi SAW untuk tidak memaksa putri-putrinya. Dan terserah kepada perempuan ini, engkau mau lanjutkan, enggak, sudah. Batalkan pernikahannya. Punya hak perempuan. Padahal sudah terjadi akad. Tetap dia punya hak untuk membatalkan pernikahan itu. Ketika dia nggak mau. Ahibati fillah, wanita juga punya hak cerai. Tapi dia bukan menceraikan dirinya. Dia boleh mengatakan, aku nggak mau sama fulan. Aku nggak bisa hidup sama fulan. Tapi ada alasannya. Tapi kalau dia memutuskan untuk gugat cerai, untuk khulu suaminya, sedangkan tidak ada alasan yang sesuai syariat, bahaya buat dia. Di sini, wanita boleh melepas dirinya dari genggaman suaminya dengan khulu, tapi ada aturannya. Supaya perempuan-perempuan ini sekali lagi tidak dimanfaatkan oleh iblis atau oleh tadi laki-laki ya yang menginginkan perempuan ini lalu digodain agar dia gugat cerai sama suaminya. Nggak boleh. Harus ada alasannya. Tapi dia punya hak. Ahibati fillah, berkaitan dengan hartanya. Apakah seorang wanita harus membelanjakan hartanya itu dengan izin walinya? Dengan izin suaminya? Jumhur ulama berpendapat enggak. Harta-harta dia dihormatin, hartanya suami, hartanya istri. Seorang istri yang maharnya belum lengkap dari suaminya, dia mau halalkan, dia halalkan. Wanita, dia yang menentukan maharnya berapa, dia minta maharnya. Mungkin dia mau musyawarah sama orang tuanya. Tapi intinya, wanita punya hak. Namun kalau dia musyawarah sama walinya, dia musyawarah sama suaminya, itu menjadi bentuk adab yang mulia dari dia. Karena terus terang, barang-barang di pasar yang banyak dipersiapkan oleh pabrik-pabrik, itu tujuannya wanita. Karena memang kadang-kala wanita ini lebih menggunakan perasaannya daripada akalnya. Maka baguslah kalau perempuan itu musyawarah ketika dia hendak membeli sesuatu. Tapi kalau dia hendak bersedekah, membantu orang lain, silahkan. Kemudian yang terakhir, wanita itu boleh nggak bekerja? Ya, Islam memuliakan wanita sebagai seorang ibu, di mana anak-anaknya wajib berbakti sama ibunya. Di mana kalau ibunya nggak mampu, anak-anak hendaklah memberikan nafkah kepada ibunya. Sebagai seorang istri, ya, wanita punya hak nafkah, sandang, pangan, papan. Laki-laki harus bekerja. Dan kau kalau mau menikah, kau harus punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri. Tapi perempuan boleh nggak bekerja? Hukum asalnya, lebih baik wanita itu di rumah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 33. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Coba baca dari pertama. Dari awal.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Barakallahu fiik. Perempuan itu lebih diutamakan di rumah. Kita udah pernah bahas hal itu. Tapi kalau dia harus keluar, ya silahkan, namun jangan tabarruj seperti orang jahiliyah. Kenapa? Kembali kita ini di penjara, kita punya aturan yang harus kita ikutin. Kita disuruh taat sama Allah dan Rasul. Ya, di surat Al-Qasas ayat 23 ada cerita tentang dua wanita yang keluar rumahnya bekerja. Bekerja dua wanita ini. Tapi dia bekerja bukan karena itu suara hati wanita. Bukan. Kita ini jemaah, kadang-kala karena melihat fulana, perempuan-perempuan yang menjadi public figure, yang kita beranggapan mereka adalah sosok wanita yang hebat, mereka adalah sosok wanita yang pemberani, mereka adalah sosok wanita yang sukses, kemudian muncul suara hati ingin seperti mereka. Apakah benar mereka adalah wanita-wanita yang layak untuk dijadikan contoh? Atau engkau salah? Dua perempuan ini yang memberi minum domba-domba mereka. Dia cerita, kami ini gak bisa ngasih minum kecuali laki-laki udah pergi semuanya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dan kami melakukan ini bukan karena ambisi kami, tapi karena bapak kami sudah tua. Ada alasannya. Barakallahu fiik. Rasa itu cukup sebagai muqaddimah. Kita akan mendengar suara hati para wanita. Tafadhali. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah memang banyak juga pertanyaan yang masuk Ustaz ke panitia gitu Ustaz. Saya buka dengan pertanyaan pertama Ustaz. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah berumur 32 tahun dan sampai saat ini saya belum berhasil menjalin hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Mulai dari waktu dulu dengan model pacaran hingga akhirnya saya hijrah dan ta'aruf selalu gagal. Saya merasa tidak paham bagaimana berkomunikasi dengan pria. Apakah karena saya dari kecil tidak pernah bertemu ayah? Saya bingung, terlalu terbuka salah, tapi kalau tidak banyak cerita juga disalahin. Calon saya selalu bilang mereka tidak bisa mengerti saya. Tolong bantu Ustadz, saya lama-lama jadi makin takut untuk memulai hubungan baru, khawatir gagal dan kecewa lagi Ustadz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, kenapa engkau nikah? Apa sebenarnya tujuanmu menjalin hubungan itu? Kenapa ini penting? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka hendaklah mulai saat ini engkau perbaiki niatmu untuk menikah. Itu yang pertama. Berapa banyak niat yang besar yang kemudian Allah berikan kemudahan, padahal dia cuma niat.
engkau niat menjalin rumah tangga umpamanya, aku ingin menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Aku ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha. Aku ingin berjuang bersama suami. Ketika niat itu sudah engkau tetapkan, maka yang kedua, engkau akan tetapkan siapa yang dapat bersamamu mewujudkan niat itu. Engkau nggak salah pilih laki-laki. Yang ketiga, dengan umur yang sudah di atas 30, maka engkau juga harus tahu kriteria laki-laki yang mungkin mau menerimamu. Taib Ustaz, ana sudah tahu diri. Tapi caranya gimana? Apakah caranya dengan dia menjalin hubungan, mencari laki-laki? Bukan. Boleh jadi ketika engkau tahu ada laki-laki yang soleh, tadi dikatakan engkau nggak punya ayah sejak kecil, engkau boleh ngomong dengan kawanmu yang sudah bersuami, agar dia menyampaikan kepada suaminya bahwa engkau siap untuk menjadi istrinya fulan. Dan disinilah kawanmu yang perempuan ngomong sama suaminya. Dan dia nanti ngobrol sama laki-laki tersebut. Boleh menawarkan diri? Boleh. Bagaimana Umar bin Khattab menawarkan putrinya, ayo siapa yang mau menikah sama putriku? Tawarkan ke Utsman, tawarkan ke Abu Bakar. Ditawarkan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini hendaklah engkau juga mempersiapkan diri, memperbaiki diri. Engkau punya kekurangan. Carilah laki-laki yang dapat melengkapi kekurangan. Dan Rasul SAW menyebutkan kriterianya, akhlaknya, dan agamanya engkau ridhoi. Dan doa. Terus berdoa. Syuaib ya. Tadi cerita Nabi Musa. Bagaimana dia punya 2 putri nggak nikah-nikah. Allah kirimkan Nabi Musa dari Mesir menuju ke Madian untuk menjadi suami putrinya. Nggak pernah nih bapaknya nunggu orang dari Mesir datang. Tapi Allah kirimkan. Maka hendaklah kita percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Dan jangan bergantung dengan manusia. Aku sudah minta tolong sama fulan. Aku sudah ngomong sama fulan. Udah semua yang Ustadz sampaikan sudah aku jalankan. Berarti kau lepas semuanya. Bergantunglah sama Allah semata. Hatimu tetap sama Allah. Jangan pernah berharap sama manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ana izin bertanya, apakah wanita boleh ikut tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah haji, misal di kloter atau bertugas di klinik Arab Saudi selama musim haji? Ana ingin mendaftar tapi takut jika menjadi dosa terkait bepergian jauh dan lama tanpa mahram. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, apabila engkau seorang istri, maka jangan lama-lama meninggalkan suamimu. Tapi apabila engkau belum menikah dan engkau berpikir untuk bekerja, maka bekerjalah yang tidak menyelisihi syariat. Engkau ingin menjadi tenaga kesehatan. Apa tujuanmu? Kalau tujuanmu ingin melaksanakan ibadah haji, ini sebuah tujuan yang mulia. Ini tujuan yang mulia. Tujuan yang agung sekali. Tapi, karena engkau harus berangkat tanpa mahram, maka sepertinya lebih baik tidak. Namun memang ada sebagian ulama yang membolehkan berhaji tanpa mahram bagi orang yang sudah mampu dengan syarat adanya
teman-teman yang dapat mendampingi dia dan melindungi dia. Karena mahram itu tujuan utama adalah mendampingi dan melindungi wanita. Maka nasihat ana, engkau lebih baik tidak untuk meninggalkan keluargamu, engkau pergi di sana dalam waktu yang cukup lama tanpa ada yang mendampingimu kecuali dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau tidak, tadi engkau ketika punya pilihan, pilihlah yang terbaik buat dirimu di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Sebelum ke yang pertanyaan yang resen, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu diberi kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin terkait dengan yang tadi tapi mungkin agak sedikit beda Ustadz. Afwan Ustadz, saya wanita single bekerja di luar negeri. Ayah saya sudah pensiun dan saya harus mensupportnya secara finansial. Bagaimana hukumnya saya tinggal bekerja di luar negeri tanpa mahram? Ini juga ada beberapa yang bertanya Ustadz terkait dengan studi, tapi mereka masing-masing memang ada satu yang mahasiswi dan satu lagi sudah bercerai Ustadz, jadi sudah single juga. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, ingat tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tempat yang lebih indah dari yang pernah kita lihat, dari yang pernah kita dengar, dari yang pernah kita hayalkan. Namanya surga Allah Azza wa Jalla. Dan uiddat lil muttaqin, dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika seorang bekerja di luar negeri tanpa mahram, yang dibutuhkan mahram itu adalah ketika engkau safar, ketika engkau sudah menetap mukim, maka tidak dibutuhkan mahram. Seperti seorang dari Jember yang dia kerja di Jakarta, setelah sampai Jakarta dia nggak butuh mahram karena dia sudah mukim di tempat itu. Namun ketika engkau harus kerja di luar negeri, berangkatnya engkau tanpa mahram, padahal lapangan pekerjaan masih ada di negeri kita yang bisa engkau kerjakan, maka kita akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau harus ke tempat itu? Apa sih tujuannya sebenarnya? Kita sedih ya, ketika banyak TKW yang dikirimkan ke luar negeri. Seakan-akan negeri kita tidak mampu untuk membukakan lapangan pekerjaan buat mereka. Yang terkadang tujuan mereka ke luar negeri itu bukan terpaksa, tapi karena memang ingin punya rumah, ingin lebih baik hidupnya, karena melihat fulanah enak, kemudian dia pergi meninggalkan negerinya. Maka hendaklah dia bermuhasabah. Kalau masih ada di tempat kita. Dan masih banyak sebenarnya. Tapi kadang-kala kita itu putus asa. Kita itu hanya berharap kepada makhluk dan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Adapun tadi ketika seorang harus menjadi mahasiswi di luar negeri, apalagi di negerinya orang-orang yang tidak beriman, maka tanyakan kepada dirimu lagi, kenapa engkau harus ke sana? Apakah memang ilmu itu tidak ada kecuali di tempat itu? Atau memang engkau dibutuhkan untuk belajar di tempat itu agar engkau pulang bisa memberikan kontribusi kepada umat? Sehingga bisa dipikirkan ini kebutuhan. Atau engkau berangkat ke sana hanya karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Maka di sini hendaklah kita sering-sering bermuhasabah. Apakah yang aku lakukan benar ya? Apa sih tujuanku sebenarnya? Boleh jadi niatnya sudah benar, tapi jalannya salah. Boleh jadi niatnya salah, jalannya juga salah. Maka yang mau belajar, boleh wanita belajar, tapi ada koridor-koridor yang harus dijaga. Apalagi ketika berangkat ke negeri-negeri non-muslim ya.
yang di sana kadangkala sholat pun sulit, beribadah pun gak karuan, syiar-syiar Islam tidak tampak, maka ini akan membahayakan keimanan mereka. Maka jangan heran kalau kita membaca atau mendengar fatwa sebagian ulama yang mengharamkan hal tersebut. Karena sejatinya untuk melindungi orang-orang yang beriman, khususnya para wanita tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Untuk berikutnya kita akan buka untuk yang resen. Tafadholi Ukti Putri, Afwan, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Jazakillah khair Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustaz serta seluruh peserta kajian Zoom dan online pada siang hari ini. Afwan Ustadz, Ana ada pengalaman yang sedikit kurang menyenangkan ketika mengikuti kajian offline dan online. Di kajian offline itu pertanyaan dikumpulkan sebelum Ustadz selesai menjelaskan semua materi. Dan qadarullah materi yang Ana tanyakan itu sudah dijelaskan oleh si Ustadz setelah pertanyaan dikumpulkan. Dan ketika pertanyaan Ana dibacakan, si Ustadz langsung menghukumi Ana, oh ini ngantuk ini, oh ini tidak menyimak ya kajian saya. Begitulah kira-kira nada si Ustadz. Yang kedua, kajian online Ustadz, Ana bermaksud menanyakan kasus sahabat Ana, tetapi ketika di kajian itu Ana mengatakan kepada si Ustadz pertanyaan yang sama. Yang pertama sudah Ana tanyakan ke Ustadz yang lain, qadarullah mungkin waktunya tidak cukup, jadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan mungkin ada kesalahpahaman, Ana dianggap tidak beradab gitu Ustadz, seperti tidak beradab karena seolah-olah Ana melakukan ta'anud dan tahakum gitu Ustadz, padahal tujuan Ana tidak seperti itu Ustadz. Ana hanya menanyakan pertanyaan yang belum sempat ditanyakan supaya Ustadz juga tidak mengulangi lagi jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya gitu Ustadz. Yang ketiga, pengalaman buruk Ana ketika Ana diskusi dengan para umahat juga. Beliau mengatakan, oh jangan lagi mengikuti kajian tematik. Kita ini udah harus membahas kajian kitab. Ana sudah khatam Riyadus Sholihin katanya Ustadz. Lah, Ustadz, inti dari pertanyaan Ana, kenapa orang yang sudah banyak ngaji susah untuk tawadu Ustadz? Ana jujur, Ana takut ketika Ana diberi ilmu yang banyak, Ana susah untuk tawadu gitu Ustadz. Dan kenapa guru-guru seolah-olah hanya murid yang dituntut untuk punya adab terhadap guru, bukankah guru terhadap murid juga punya adab gitu Ustadz? Terakhir Ustadz, apa tanggapan Ustadz ketika ada Afwan, Ustadz yang memuji Ustadz? Oh ya, Afwan, kayaknya udah cukup ya? Ya, jazakillah khair Ustadz. Jazakallah. Na'am, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama, kita itu tidak bisa mengontrol orang. Tapi kita bisa mengontrol hati kita sendiri. Ketika Ustadz menyampaikan, boleh jadi yang mengajukan pertanyaan ini ngantuk, padahal tadi udah dijelasin. Maka ya udah, anti terima. Jangan merasa cuma anti yang dituju. Karena Ustadz melihat, Ustadz juga mungkin nggak dikasih tahu bahwasanya pertanyaannya dikumpulkan sebelum kajian selesai. Orang-orang sudah mengajukan pertanyaan, padahal kajiannya belum tuntas umpamanya. Dan ini juga ada tugas panitia kajian untuk menfilter mana pertanyaan, oh tadi udah dibahas sama Ustadz, sudah disampaikan sama Ustadz, sehingga tidak perlu lagi disampaikan kepada Ustadz. Jadi kita tetap husnudzon. Ustadznya nggak tahu, sehingga Ustadz mengatakan hal itu. Jadi nggak perlu dimasukkan ke hati ketika Ustadz menyampaikan seperti itu. Oh, tapi kan seharusnya Ustadznya husnudzon sama penanya Ustadz. Iya, tapi kan yang bertanya engkau. Maka jawaban ini untuk dirimu, bukan untuk Ustadz. Adapun yang kedua, berkaitan dengan mungkin kita menanyakan sesuatu yang sudah kita pernah tanyakan ke beberapa ustadz ya. Ketahuilah innamal a'malu binniyat.
Amal itu tergantung niatnya. Jadi memang termasuk adab dalam bertanya itu. Tanpa menyebutkan, ini sudah ditanyakan ke ustadz lain. Kalau memang engkau ingin jawaban, sampaikan, ana nggak ngerti, ana nggak paham, mohon dijelaskan lebih dalam lagi tentang permasalahan ini. Karena masih ada sesuatu yang mengganjal di hati. Tanpa menyampaikan sudah ditanyakan ke ustadz lain. Ini termasuk adab. Kalau kita belajar tentang adab bertanya, itu juga ada adabnya. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan sulitnya tawadhu. Ya, memang sulit masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Membutuhkan perjuangan. Setan itu nggak pernah berhenti menggodain manusia. Ketika orang itu bodoh, bagaimana orang itu tetap hidup dalam kebodohan. Ketika orang pintar, bagaimana dia bangga dengan kepintarannya. Maka nasihat ana, ya bagaimana kita belajar dan senantiasa tahu diri. Bahwa tujuan ilmu itu bukan untuk berbangga-bangga, tapi tujuannya untuk diamalkan. Maka bagaimana tadi ketika anti mendapatkan ilmu atau mendapatkan orang yang menurut anti dia sombong dengan ilmunya, ya kasih nasihat dia. Sampaikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apakah orang yang tambah ilmunya sulit tawadhu? Seharusnya tidak. Mungkin hanya saja engkau berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Dan di situ ada tugas buat dirimu untuk memberikan nasihat kepada mereka. Bukan akhirnya engkau malas belajar karena takut kalau semakin banyak ilmu jadi sombong. Seharusnya semakin berilmu itu semakin tawadhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustadz. Kita buka lagi pertanyaan berikutnya. Afwan Ukti, satu pertanyaan aja dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Tafadholi untuk Ukti Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali barakallahu Jazakallah fiik. khair ilmunya, Ustaz. Afwan izin bertanya. Ada seorang wanita yang baru mulai belajar sunnah akan menikah dengan laki-laki yang keluarganya belum mengenal sunnah. Banyak beberapa hal yang tidak sesuai, seperti akad wali perempuan itu ayahnya sendiri masih belum sholat. Lalu di proses ijab kabul, keluarganya menginginkan wanita berdampingan di sebelah laki-lakinya. Dan di acara perayaan pernikahannya ada musik. Sudah didiskusikan, tapi hal itu tetap akan dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan wanita tersebut, Ustadz? Mohon bimbingannya. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Apabila kita punya kendali merubah kemungkaran. Jadi kemungkaran itu dirubah dengan kekuatan, dengan tangan. Bagi yang mampu, orang tua, penguasa. Kalau nggak mampu, maka dengan lisannya. Tidak mampu, maka dengan hatinya. Kemudian tadi disebutkan bagaimana proses pernikahan yang mungkin tidak sesuai dengan syariat. Karena ada tambahan-tambahan di sana. Kalau di situ ada 10 kemungkaran, maka berusaha engkau untuk mengurangi kemungkaran tadi. Bagaimana kemungkaran itu berkurang. Dari 10 jadi 7, walaupun nggak bisa 100% hilang. Karena memang ada budaya dan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Bicara musik, oke, diganti. Bagaimana dengan nasyid? Tetap ada suara-suara, ada duf, ada alat musik yang diperbolehkan. Jadi kita memberikan ganti kepada mereka. Ada hal-hal yang bisa kita kasih ganti sama mereka. Jadi semaksimal mungkin orang itu mengingkari kemungkaran dan merubah kemungkaran tersebut. Setelah itu serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Namun ini berkaitan dengan calonnya. Jadi kalau calonnya sudah faham tentang sunnah Nabi SAW, calonnya mau belajar agama, semoga perjalanan hidupmu diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun masalahnya bukan di calonnya, tapi masalahnya di mertua nih. Karena kadang-kadang gitu. Nih anak-anak udah pada ngaji, tapi orang tuanya belum ngaji. Akhirnya orang tuanya yang mengadakan acara, sang anak pun tidak dilibatkan.
maka anak-anak hendaklah berusaha untuk mengurangi kemungkaran kalau tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, Ini banyak yang bertanya Ustaz, saya bacakan satu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Sebagai wanita sangat lemah di perasaan. Amalan apakah agar bisa tidak terlalu terbawa perasaan saat suami ingin berniat berpoligami? Jujur Ana merasa berat menghadapi jika terjadi. Beberapa pertanyaan juga menanyakan, bolehkah istri menolak untuk dipoligami karena suami belum bagus ibadah wajibnya dan bahkan cenderung tidak adil? Barakallahu fiik. Jamaah, ketika bicara poligami, syariat ini ditetapkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Syariat ini syariat yang bersyarat, di mana seorang lelaki punya hak untuk poligami. Jadi setiap laki-laki itu punya hak 4 istri. Itu hak dia. Artinya kalau dia mau ambil, tafadhol. Tapi syaratnya dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ini syarat mampu memberikan nafkah ini bukan poligami sebenarnya, tapi syarat menikah. Engkau mau menikah, nggak mampu, kata Nabi SAW, puasa, bukan nikah. Kalau engkau mampu, nikah. Itu kemampuan secara fisik, kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, engkau nikah. Tapi kalau enggak, engkau puasa. Nah, ketika seorang ini sudah mampu, dia mampu memberikan nafkah kepada 2 istri, dia mampu memberikan nafkah kepada 3 atau 4 istri, oke, syarat itu terpenuhi. Yang kedua, engkau mampu berlaku adil. Kalau tidak, maka dia akan menanggung akibatnya. Yang akibatnya ini nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi seperti orang yang kena stroke. Separuh badannya miring dia berjalan. Nah, kembali kepada pertanyaan sekarang. Bagaimana istri menanggapi hal itu? Ya, hampir tidak ada wanita kecuali berat untuk dipoligami. Kenapa? Itu ujiannya. Itu ujiannya. Ujiannya ujian perasaan dia. Dia ingin menguasai suaminya, hanya milik dia saja. Bahkan kadangkala dia bukan hanya cemburu kepada istri lain, kepada orang tuanya dia juga cemburu kadangkala. Maka yang harus dilakukan wanita adalah menata hati. Setiap wanita hendaklah menata hati, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika poligami itu terjadi, dan kita tahu dalam agama kita tidak harus izin sama wanita. Kenapa? Karena sulit bagi wanita untuk memberikan izin. Dia nggak ridho gitu loh. Tapi Allah membolehkan. Maka Nabi SAW ketika menikah dengan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, itu nggak ada minta izin sama istri. Sahabat-sahabat juga seperti itu gitu. Maka nasihat ana, ketika itu terjadi, maka tugasmu adalah menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Bahagia itu dengan 3 hal. Dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan bersabar atas musibah yang menimpamu. Dan beristighfar ketika engkau berbuat dosa. Jangan berpikir kalau engkau nggak dipoligami, engkau akan bahagia. Kalau dipoligami nggak bahagia. Nggak ada urusan bahagia dengan poligami atau tidak. Yang dapat membuatmu bahagia hanya dirimu sendiri. Kalau tadi katakan suami umpamanya masih kurang ya, kemudian dia hendak melakukan poligami, dia nggak perlu izin sama istrinya. Ketika dia melakukan itu, ya tinggal engkau melihat apabila suamimu melakukan keadilan ya, dan dia memang mampu, ya sudah engkau bersabar. Bersabar melawan nafsumu. Kecemburuan wanita itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan.
Dan jangan berpikir untuk gugat cerai. Aku kan punya pilihan hidup. Aku bisa hidup sendiri. Lebih baik aku menjadi janda. Karena kalau aku jadi janda, insya Allah hidupku akan bahagia. Siapa yang bilang seperti itu? Bahagia itu bukan urusannya jadi istri pertama, jadi istri kedua, jadi janda. Kembali kepada dirimu tadi. Engkau bersabar, engkau bersyukur, engkau beristighfar, engkau bahagia. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari suamimu, maka fokus kepada kebaikan suami. Dia suamimu punya banyak keburukan, tapi dia juga punya kebaikan. Maka fokus dengan kebaikannya, kembali ke tujuan awal hidup ini mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika Allah memberikan cobaan buat engkau, yakin engkau mampu menghadapi. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan dia. Dan buat para wanita, kalau ada temannya yang dipoligami, jangan jadi setan. Kadangkala dia ini takut suaminya ikut-ikutan, maka dia berusaha mengompori perempuan ini supaya gugat cerai. Ini setan. Yang menginginkan perceraian itu setan. Kadang-kala dia datang, ya Allah, engkau dipoligami. Engkau mau? Kalau aku nggak mau, aku ahsan jadi janda. Engkau udah jadi setan. Dan kau akan dihisap pada hari kiamat. Kalau akhirnya menyebabkan perempuan itu gugat cerai gara-gara engkau. Seharusnya engkau sebagai seorang saudara sesama muslimah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kuatkan diri dia. Enggak, engkau mampu. Sabar. Ntar lagi hidup ini selesai. Dan orang yang sabar Allah akan kasih pahala tanpa hisab. Beda tentunya jemaah. Seorang yang dipoligami dengan seorang yang tidak dipoligami. Kesabarannya berbeda. Ujiannya berbeda. Sesuai dengan kadar kepayahan, kesulitan yang dihadapi. Seperti itu pahala yang akan didapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberi Ustadz kesehatan. Ustadz, pertanyaan Ana hanya singkat Ustadz. Bagaimana cara menegur suami? Ana coba berbagai cara, merayu baik-baik hingga lewat orang ketiga. Namun tetap suami tidak bergeming, bahkan kadang marah. Padahal ajakan Ana jelas mengajak pada ibadah yang suami juga paham. Apakah akhirnya istri harus diam dan pasif saja? Apakah nanti istri akan dihisap karena kalau hanya beribadah sendiri dan suami beribadah sendiri dan tidak mengajak suami, Ustaz? Masya Allah, barakallah fi. Naam ahibati fillah. Jangan kecewa ketika orang yang engkau dakwain tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena memang bukan tugasmu memberikan hidayah kepada dia. Tugasmu hanya menyampaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, "Wa ma 'alaika illal balagh." Kewajibanmu cuma menyampaikan. Bagaimana paman Nabi SAW sendiri? Gak masuk Islam paman Nabi SAW. Padahal semua cara sudah dilakukan. Bagaimana Nabi Nuh sama istrinya. Bagaimana Nabi Lut sama istrinya. Semua sudah ditempuh. Tapi memang tugas kita hanya menyampaikan. Maka ketika engkau sudah menyampaikan, alhamdulillah. Tugasmu selesai. Engkau sudah menyampaikan. Tapi apakah kemudian engkau diam, nggak menyampaikan lagi? Engkau tunggu, engkau cari waktu lain. Karena orang itu kalau dikasih tahu terus, yang ada marah nanti. Ya udah, engkau sudah kasih tahu hari ini, engkau sudah sampaikan hari ini. Engkau lihat cari momentum lain. Nanti ketika momentumnya siap, engkau sampaikan lagi. Karena memang kondisi hati manusia itu berubah-ubah.
Kondisi marah nggak sama dengan kondisi senang. Kondisi sedih juga nggak sama dengan kondisi ketika orang sedang dalam kesulitan. Maka lihat kondisi yang pas engkau sampaikan. Nolak, engkau tarik diri lagi. Siap bang, minta maaf. Sampaikan seperti itu. Nanti ada waktu lain. Engkau jangan fokus kepada satu hal itu. Satu ibadah tadi umpamanya. Orang yang malas berbuat ibadah, itu ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah banyaknya dosa. Maka mungkin kau bisa merubah metode dakwahnya dengan mengajak suami untuk memperbanyak istighfar aja. Bang, kayaknya istighfar nih bang. Aku dapat amalan bagus nih bang. Aku dapat zikir bagus nih bang. Ngomong sama suaminya. Mudah-mudahan dengan dia mengamalkan zikir itu, hatinya menjadi lembut. Dan ibadah yang engkau ingin suamimu melakukan, bisa dia lakukan. Ini usaha. Tapi ingat, kewajiban kita hanya menyampaikan. Dan kalau dikatakan, apakah kau akan dihisap? Engkau akan dihisap kalau engkau tidak menyampaikan. Tapi kalau engkau sudah menyampaikan secara berkala tadi, cari waktu yang tepat, tapi dia tetap nggak mau, ya insya Allah engkau sudah ada uzur. Tapi kalau engkau diam, membiarkannya, itu yang jadi masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Resen, Afwan, karena waktunya juga singkat. Afwan, satu pertanyaan umum, Fatuli untuk Ummu Muhammad. Jazakillah khairan ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Assalamualaikum. Naam, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita berdoa kepada Allah? Ya Allah, melalui air zam-zam ini sembuhkanlah sakit yang hamba alami. Atau ya Allah, melalui bacaan Al-Quran ini sembuhkanlah sakit yang hamba alami. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ada media-media yang memang dijadikan wasilah untuk kesembuhan. Maka boleh kita meminta kepada Allah melalui wasilah tersebut. Salah satunya tadi dengan air zam-zam. Yang Nabi SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam ini tergantung niat meminumnya. Maka ketika engkau minum air zam-zam dengan meminta kesembuhan atas penyakitmu, semoga Allah kasih kesembuhan. Tadi juga dengan membaca Al-Quran yang merupakan syifa Al-Quran itu sendiri. Jadi Quran sendiri itu adalah syifa. Dan ketika engkau beramal soleh, membaca Al-Quran, kemudian engkau berharap Allah sembuhkan dengan bacaanmu, itu juga diperbolehkan. Karena kita tahu tawassul yang disyariatkan salah satunya adalah tawassul dengan amal soleh. Cuma nasihat ana, ketika engkau berdoa memohon kepada Allah, jangan hanya minta dunia. Ana ingat kisah Abdullah bin Mubarak ya, atau Fudail bin Iyad, lupa anak, ketika dia minum air zam-zam kemudian dia mengatakan, guruku mengajarkan kepadaku dari gurunya, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW mengatakan air zam-zam tergantung niat meminumnya. Lalu alim ulama ini mengatakan, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum ini ya Allah agar aku tidak kehausan di padang mahsyar ya Allah. Maka jangan cuma minta dunia. Karena dunia akan kita tinggalkan, mintalah akhirat yang di situ kita akan kekal dan abadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya pertanyaan yang masuk lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu diberi kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana seorang akhwat ingin keluar dari perselingkuhan dan ingin bertaubat, tetapi terkadang datang godaan syaitan untuk kembali. Mohon dibantu Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana keluar dari dosa, maka engkau harus meninggalkannya.
meninggalkan segala yang ada hubungan dengan dosa itu. Kalau bicara perselingkuhan, apa yang menyebabkan kau melakukan itu? Tempat kerjamu, keluar dari tempat kerjamu. Selamatkan dirimu dari api neraka. Kalau ternyata nomor handphonenya ada pada dirimu, buang nomor handphonenya, blokir, buang HP-mu, ganti HP yang baru. Karena ada orang yang bertobat, tapi dia masih menyimpan sarana-sarana untuk berbuat dosa itu. Karena dia akan balik lagi nantinya. Godaan itu akan ada. Syahwat itu tidak berhenti. Dan iblis itu belum mati. Maka seorang perlu meninggalkan. Kenapa disyariatkan hijrah? Tinggalkan. Ganti kawanmu. Ganti circlemu. Engkau akan susah. Nah, ketahuilah bahwasanya kelezatan yang didapatkan dari hasil kemaksiatan itu hanya kelezatan semu, yang dibalik itu ada penderitaan. Maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dan kuatkan dirimu dengan membaca Al-Quran. Kuatkan dirimu dengan berzikir. Tapi syaratnya tadi engkau perlu meninggalkan tempat dan semua sarana yang menyebabkan engkau terjebak dalam dosa itu. Kalau enggak, engkau sudah bertobat, balik lagi nantinya. Apalagi sarana itu ada di hadapanmu, ada di sampingmu. Dan mereka mengajakmu untuk melakukan kemaksiatan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di dalam rumah itu berduaan dengan Imra'atul Aziz yang disebut namanya Zulaikha. Dan diajak sama perempuan itu. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lari Nabi Yusuf. Lari. Soalnya kalau dia tetap di tempat itu, ajakan nafsunya kuat. Dia perlu membantu dirinya dengan meninggalkan tempat itu. Dan lari Nabi Yusuf. Dikejar. Sampai ke pintu, sampai robek baju Nabi Yusuf. Tapi beliau tetap. Itu yang harus kau lakukan. Selesai Nabi Yusuf sudah, selamat. Ternyata perempuan-perempuan itu gak berhenti. Mereka berkonspirasi bagaimana Yusuf ini harus melakukan perbuatan itu. Diancam. Kalau engkau tidak melakukan, engkau akan dipenjara. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang hina. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Rabbku, penjara ya Allah lebih baik ya Allah. Lebih baik buat aku daripada ajakan-ajakan mereka. Jadi memang harus meninggalkan tempat itu. Nabi Yusuf akhirnya keluar dari rumah itu dan pindah ke penjara, hidup penuh kehinaan di penjara itu bertahun-tahun. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Karena satu dosa membuat nokta hitam di hati. Dan boleh jadi nokta itu bertambah, kemudian hatimu menjadi tertutup. Bismillah. Dan ketika hati itu tertutup dan terbalik jamaah, ya, ini kalau sudah kebalik kayak gini, engkau datangkan 50.000 liter air, gak akan masuk. Maka jangan sampai hatimu terbalik gara-gara dosamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kita buka dari, masih ada waktu Ustaz? Siap insyaallah. Bismillah. Tafadholi Ummu Silvi. Satu pertanyaan. Umi Silvi. Nah, kalau gitu saya bacakan pertanyaan yang masuk dulu. Tafadhol ya. Baik. Assalamualaikum. Ustadz, saat ini saya bekerja untuk membiayai bapak saya. Gaji yang saya dapat nyaris semua terpakai untuk kebutuhan hidup bapak saya.
bahkan terkadang minus. Sementara saya butuh uang gaji saya itu untuk bantu suami menabung kebutuhan keluarga saya untuk biaya haji, umroh, untuk masa pensiun, dan untuk anak-anak kami. Apakah saya berdosa kalau saya menyampaikan ke bapak saya bahwa uang gaji tersebut kurang dan saya juga butuhkan untuk keperluan keluarga? Barakallahu fiik ya. Yang pertama berkaitan dengan haji, umroh, pensiun. Enggak, itu enggak jadi kewajibanmu sebagai seorang istri. Engkau enggak wajib berangkat haji, engkau enggak wajib berangkat umroh kalau engkau enggak mampu. Maka kalau sekarang engkau mendapati ayahmu memiliki kebutuhan yang memang mendesak untuk biaya hidup, maka lebih baik kau berikan kepada ayahmu dengan niat yang ikhlas. Karena tadi seorang anak melihat ayahnya enggak mampu, ini enggak mampu ya, dan dia punya kemampuan, bantu. Kalau disebutkan tadi gajimu mungkin sebagian untuk keperluan, ingat memang kebutuhan yang mendesak, maka nggak ada masalah engkau pakai sebagiannya. Tapi kalau sekedar untuk nanti masa pensiun, untuk ini itu, engkau nggak tahu kapan engkau mati. Maka semoga dengan engkau membantu ayahmu tadi, Allah berkahi rizkimu. Jadi seperti itu. Jadi kecuali ada kebutuhan yang memang engkau mendesak, silahkan. Tapi kalau enggak ada masalah. Engkau bantu ayahmu, dan kita tahu tidak ada amal setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla yang lebih utama daripada berbakti kepada orang tua. Allah perintahkan mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, terus berbakti kepada orang tua. Dan orang tuamu adalah surgamu atau nerakamu. Dan engkau punya penghasilan, Beda ketika nggak punya penghasilan, ya nggak bisa bantu orang tua, minta maaf. Tapi engkau punya penghasilan dan engkau bisa membantu. Semoga itu jadi jalanmu menuju surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhali. Baik Ustadz. Ini ada beberapa yang serupa juga Ustadz. Assalamualaikum. Izin tanya, apabila 3 minggu lalu istri di KDRT dan anak hampir kena pukul minta cerai karena suami waktu marah juga mengatakan bagaimana kalau kita berpisah, dan karena musyawarah istri tertekan akhirnya kembali menetap di pernikahan tetapi masih ingin tetap bercerai di hatinya karena suami dan keluarganya memusuhi istri. Bagaimana menyikapi ini? Dan juga ada beberapa pertanyaan serupa Ustadz. Apakah dengan bahwa suami KDRT itu merupakan alasan yang cukup untuk meminta bercerai Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya kalau kita membahas hukum fikih, apakah boleh wanita gugat cerai suaminya gara-gara KDRT? Boleh. Tapi apakah itu solusi? Yang perlu ditanyakan kepada tadi penanya-penanya itu, kenapa suamimu sampai KDRT? Apa sebenarnya yang menyebabkan itu terjadi? Singa yang jahat dan kejam, buas. Itu bagaimana singa itu bisa nurut sama pelatihnya? Nurut singa itu. Kayak kucing. Padahal binatang itu binatang buas. Maka bagaimana wanita-wanita ini kok akhirnya suaminya jadi buas? Kok suaminya sampai melakukan tindakan-tindakan yang secara akal sehat nggak baik itu? Kenapa dia sampai memukul? Kenapa dia sampai menendang? Tolong sebelum memutuskan untuk menggugat cerai, untuk berpisah, engkau tanyakan kepada dirimu. Boleh jadi engkau sebabnya. Oh, enggak Ustaz, memang suami anak ini temperamen, memang. Oke, suamimu punya banyak keburukan. Suamimu seperti singa yang buas tadi. Kenapa engkau enggak jadi pelatih singa? Singa yang buas, singa yang liar, bisa tunduk. Dan nurut. Lihat singa sirkus itu, bisa nurut. Maka nasihat anak, sebelum memutuskan cerai, engkau introspeksi diri. Engkau punya kemampuan sebenarnya menundukkan suamimu. Suamimu butuh sama engkau.
Tapi kadangkala engkau ya lupa diri. Boleh jadi ada hal-hal yang seharusnya tidak engkau lakukan. Boleh jadi suami marah, engkau ikut marah. Yang akhirnya KDRT terjadi. Kalau engkau diam, insya Allah suami akan diam. Kalau engkau datang minta maaf, semoga suamimu tunduk. Pelan-pelan lah. Jangan bermudah-mudahan menggugat cerai. Boleh jadi masalahnya di kita. Kalau masalahnya di suami, ya bismillah, engkau perbaiki. Dengan kelembutanmu, dengan kasih sayangmu, dengan pelukan dan dekapanmu, dengan penghormatanmu kepada suami, suamimu tidak lebih jahat daripada singa. Insya Allah dia bisa menjadi lebih baik lagi. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah membimbing kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Wa jazakallahu khair Ustaz. Wa barakallahu fiik. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhwati Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, pertanyaan Masya Allah banyak sekali harinya masuk, tidak semua bisa dibacakan. Jazakumullah khair atas partisipasinya. Jangan lupa untuk bergabung dengan grup kajian sisa via Telegram. Silakan ketik saja kajian sisa. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin sisa berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.